Bahwa IQ itu pernah menjadi ukuran kecerdasan orang, iya pernah gitu ya. IQ itu, kalau ini kan kita melihat IQ, intelligence quotient ini ya apa namanya, kita melihat kemampuan dalam hal tertentu, tidak semua itu ya. Jadi kecerdasannya itu kecerdasan dalam melihat, menghubungkan pola secara rasional gitu ya. Itu IQ gitu ya. Hanya saja kehidupan kita itu tidak perlu IQ itu penting, nggak terlalu penting ternyata gitu ya. Bahwa IQ itu pernah menjadi ukuran kecerdasan orang, iya pernah gitu ya. Tapi kecerdasan pada dasarnya itu kan tidak hanya masalah IQ. Misalnya kalau kita tanya, kecoa punya kecerdasan nggak? Lah ya punya itu. Kambing punya kecerdasan? Punya itu. Lah kalau kita ngukur kecerdasan kecoa dengan ukuran IQ ya nggak dapat apa-apa kita gitu. Nah, kecerdasan itu apa? Kecerdasan itu adalah bagaimana individu itu bisa mempertahankan kehidupan selama yang dimungkinkan. Itu adalah kecerdasan. Jadi yang namanya kecoa, laler, bengkoang, terus kemudian tanaman itu punya kecerdasannya masing-masing. Manusia juga punya kecerdasan. Nah, kecerdasan manusia dalam hal ini yang namanya IQ itu, yang sering disebut IQ itu sebetulnya dalam hal menghubungkan pola-pola dalam pola-pola rasional gitu ya. Misalkan segitiga gitu, terus kemudian segi empat gitu, terus kemudian lingkaran, terus kemudian kira-kira di sini apa gitu. Yang diukur seperti itu ya gitu. Jadi apakah IQ yang tinggi itu terus kemudian sebagai faktor dia itu bisa dalam pelajaran? Oh iya, memang benar gitu ya. Nah, pelajaran-pelajaran dalam hal ini adalah pelajaran-pelajaran sekolah kan ya, yang bersifat kognitif gitu ya, kognitif itu. Sementara kemampuan manusia untuk hidup itu bukan hanya kognitifnya saja itu. Ada kemampuan-kemampuan yang disebut kemampuan spasial itu, atau yang sekarang disebut sebagai kecerdasan emosi itu ya. Kalau kita melihat IQ ya, misalkan menilai IQ, memang naik turun sih. Saya dulu kan langganan datang ke psikiater dan psikolog ya, mesti dites IQ-nya itu naik turun gitu ya. Naiknya itu bisa sampai 20 gitu ya. Naiknya turunnya bisa sampai 20 gitu ya, naik turun. Tergantung apa ya? Tergantung kondisi kita, tergantung emosi kita gitu. Terus kalau kemudian IQ itu dinaikkan itu dasarnya itu sebetulnya kalau IQ itu dinaikkan itu pertanyaannya juga untuk apa gitu. Ya, untuk apa? Karena yang namanya manusia itu sekarang itu kecerdasannya gini deh gampangnya ya. Kalau ada dua orang bekerja sama itu, dia akan lebih superior daripada sendirian gitu ya. Ya, gitu. Sama. Jadi itu ya. Jadi orang kerja sama gitu. Nah, yang ini IQ-nya 100, ini IQ-nya 100 kerja sama. Orang 3, 100 semua kerjasama. Orang 4 kerjasama. Dengan orang yang IQ-nya yang 140 tapi dia nggak bisa kerjasama, dia nggak akan menghasilkan apa-apa gitu. Ya, gitu. Ini adalah cara berpikirnya bahwa IQ itu penting untuk melihat kemampuan kognitif. Ya, untuk apa? Untuk mengarahkan dia ini kerjanya atau dia ini nanti kalau dia menempati posisi sebaiknya di mana gitu. Karena setiap orang itu kemampuannya berbeda dan orang tepat di tempat yang tepat dan dia bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar, itu yang paling bagus gitu ya. Bahwa IQ memang sebagai salah satunya, iya, tapi ada lain yang namanya emotional quotient ya, kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial. Itu jauh lebih penting gitu ya, yang dipertimbangkan. Meskipun IQ itu bukannya nggak penting, penting memang, tetapi ya harus mempertimbangkan hal-hal yang lain, kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial. Kalau dibilang lebih penting ya nggak sama-sama pentingnya gitu ya. Jadi kalau kita melihat kecerdasan sosial, kecerdasan emosi, dan kecerdasan IQ tadi, intelligence, itu sama-sama pentingnya. Supaya apa? Supaya kita bisa menempatkan orang ini nantinya bisa memberikan kontribusi yang paling
optimal untuk komunitasnya gitu. Jadi kalau misalnya penting mana EQ dengan IQ, sama pentingnya gitu. Ini kan sama aja kita tanya, penting mana tangan sama kaki? Lah ya sama pentingnya gitu. Ya, itu. Penting mana kepala sama tangan? Lah sama-sama pentingnya gitu. Semua ada dan komplit itu lebih bagus gitu ya. Hanya kalau kemudian kecerdasan emosi bisa dilatih, bisa. Justru kecerdasan emosi yang bisa dilatih. Kalau IQ nggak bisa dilatih gitu. Ya, misalnya kalau di Zenius ya, ngajari caranya orang mengerjakan matematika itu lebih menggunakan latihan emosi ketimbang latihan logika gitu. Ya, orang misalkan mengerjakan matematika dengan segala macam 1000 soal dikerjakan itu, lama-lama dia tahu loh polanya, nggak pakai mikir gitu ya. Nah ini sebetulnya menggunakan kemampuan emosi, bukan rasional gitu. Ya, jadi mana yang lebih penting? Sama-sama pentingnya gitu. Hanya saja makin kesini ya, makin dunia itu makin berkembang ke arah ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin maju itu, porsi rasionalitas itu lebih dipentingkan. Meskipun sampai sekarang pun setiap hari kehidupan kita ini ya menggunakan otak emosi gitu. Makan masa ya pakai rasional gitu. Makan aja, jalan itu kita pakai otak emosi kita. Tetapi dalam kehidupan kita bekerja sama, kemampuan kita yang namanya kecerdasan sosial juga ditentukan oleh kemampuan IQ dan emosi juga. Oh enggak, bukan. Jadi kalau soal mengukur itu bukan hanya IQ, EQ juga sudah ada. Jadi kalau kita itu datang ke psikolog atau psikiater, itu ada yang namanya tes EQ gitu ya, tes untuk emotional quotient. Ada tes SQ ya, social quotient. Ada, IQ juga ada. Ya, kalau di Indonesia itu sekarang itu ada tes kesehatan mental Indonesia ya, MMPI itu yang MMPI yang dimodifikasi untuk tes kesehatan mental Indonesia gitu. Iyalah, kalau tes IQ cuman lihat gambar itu permainan itu. IQ-mu seberapa? Temukan 7 perbedaan. Itu IQ-mu 100. Enggak gitu cara mainnya ya. Tes IQ itu panjang gitu. Ada beberapa variabel yang diteliti, bukan hanya mainan Tetris bisa melihat IQ-nya seseorang ya, tidak.